Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel PCC. Hari ini kita belajar tentang ikatan logam ya. Ikatan logam itu apa? Yaitu ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama ya, penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Jadi di sini penggunaan bersama elektron valensi antar atom logam ya. Seperti yang kita tahu, logam itu memiliki elektron valensi yang sedikit ya, biasanya 1 sampai 3. Contohnya misalnya logam kalium ya, dengan nomor atom kalium berapa ya? Sebentar. Oke, natrium saja supaya nomornya lebih kecil ya. Na11 berarti 281. Nah, artinya adalah elektron yang dia miliki di kulit terluarnya itu adalah 1. Nah, jadi misal ada atom Na bertemu dengan atom Na, berarti kan ada elektron yang terluar senilai 1, betul ya? Elektronnya ini 1 nih. Elektronnya 1, ini juga elektronnya 1. Nah, elektron ini ketika bertemu dengan sesamanya, jadi elektron ini ketika bertemu dengan sesama ion logam, ini kan sesama Na gitu ya, sesama ion logam, maka elektron tersebut bukan keluar guys, jadi elektronnya itu bukan yang lepas begini, bukan ya. Kan kalau yang biasa kita pelajari di ikatan ion itu kan natrium kan 1 ininya terluarnya, nah itu kan dia keluar, betul ya, betul-betul hilang keluar gitu. Nah tetapi kalau dia ketemunya sama sesama ion logam atau sesama atom logam, maka yang terjadi elektron 1 ini dia tidak yang pergi gitu guys, melainkan melainkan digunakan bersama-sama. Jadi mereka itu memakai bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi kayak gitu konsepnya ya. Kalau ikatan logam bukan yang elektronnya itu dilepas ya, satunya dilepas satunya menerima, bukan, tapi memang betul-betul dipakai barengan gitu ya. Oke, pertama pembentukan ikatan logam. Logam memiliki sedikit elektron valensi, betul ya. Jadi elektron valensinya ya 1 sampai 3 saja biasanya. Dan elektronegativitasnya rendah. Jadi kemampuan untuk menangkap elektron itu rendah gitu. Karena dia cenderung untuk melepas elektron ya, bukan menangkap elektron. Nah, semua logam cenderung melepaskan elektron, betul ya? Cenderung melepaskan elektron terluarnya sehingga membentuk ion-ion positif atau atom-atom positif atau kation logam. Nah, kulit terluar unsur logam, kulit terluar berarti tadi yang ada elektronnya itu yang cuma sedikit, yang cuma 1 tadi ya kalau natrium ya. Itu relatif terdapat banyak ruang kosong gitu ya. Kenapa banyak ruang kosong ya? Karena memang cuman dihuni oleh satu orang gitu, jadi kayak masih ada space kosong ya yang nggak kepake gitu guys. Nah, ruang kosong ini dijadikan sebagai tempat untuk terjadinya delokalisasi. Jadi ruangan kosong itu ya, ruangan kosong itu anggap aja kayak lapangan kosong gitu ya. Nah itu dijadikan sebagai tempat delokalisasi sama si elektron tadi ya, cuma 1 ini tadi. Nah dipakai itu untuk berdelokalisasi. Apa itu delokalisasi? Yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi atau ini dia orang ini itu tuh tidak tetap posisinya pada suatu atom. Jadi dia bakalan, karena ada ruang kosong, jadi itu elektron tuh nggak yang tetap berdiam di sini ya, tapi dia bergerak-gerak gitu guys. Nah jadi bergerak-gerak gitu ya, muter-muter atau kayak intinya dia bergerak-gerak lah ya, posisinya nggak menetap gitu. Nah tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lainnya. Jadi ketika dia bertemu, ini misalnya logam natrium yang pertama ya, nah ketemulah dia dengan logam natrium yang kedua nih. Nah berarti elektronnya kan 1 juga nih. Nah sama si hitam nih, elektronnya dia nih hitam. Nah ini mereka bakalan bergerak-gerak lah, ini mereka di tempat kosong ini gitu, berpindah-pindah lah ya. Ini nanti yang hitam ke sini, yang merah ke sebelah sini, jadi gonta-ganti gitu guys, alias mereka ya bergerak-gerak lah ya intinya gitu. Terus elektron valensi logam yang bergerak dengan sangat cepat itu mengitari intinya, jadi mengitari ion positif.
Nanti kalau digambar kayak gini guys, jadi dia ada ion positif miliknya Na gitu ya, ketemu sama lagi miliknya Na lagi, yang Na satunya lagi gitu. Nah nanti elektron ini yang negatif-negatif ini akan mengitari tuh. Nah, jadi muter-muter gitu guys ya, muter-muter mengitari inti atomnya gitu, dan mengitari intinya dan berbaur dengan elektron valensi yang lain dalam ikatan logam tersebut gitu. Jadi sehingga mereka tuh dalam suatu ketika mereka itu akan berbaur ya, kayak atau semakin atau ketemu lah ya, ketemu antar sesama elektron gitu, ketemu gitu ya. Nah sehingga ketika mereka berbaur gitu, sehingga mereka kan terjadi ikatan tuh ya, karena kayak ya ketika mereka berdekatan tentunya mereka terjadi saling tarik menarik kan, karena kan ini positif dan negatif, jadi mereka saling tarik menarik, sehingga itulah yang menyebabkan mereka terikat gitu ya. Jadi mereka terikat gara-gara adanya garis tarik menarik antar keduanya, antar si plus dan si min ini gitu guys. Nah karena adanya proses pengitaran ini, terus kayak mereka saling bertemu, maka atau elektron ini bergerak-gerak, maka cenderung menyerupai awan atau lautan, yaitulah yang disebut dengan lautan elektron atau awan elektron gitu guys. Karena apa? Karena elektronnya tuh bergerak-gerak gitu dan banyak ya. Nah menyerupai awan atau lautan yang membungkus ion-ion positif di dalamnya. Jadi ini kayak awan-awan gitu. Di dalamnya ini ada ion positifnya ya. Tuh guys. Nah, elektron bebas dalam orbit ini bertindak sebagai perekat. Jadi elektronnya ini jadi ibaratnya yang yang warna pink-pink ini atau elektronnya ini yang mengitari itu tuh dia sebagai lem gitu. Ya, sebagai perekat. Perekat antara kation logam yang berdekatan satu sama lain, saling tarik menarik dengan adanya elektron bebas sebagai lemnya. Jadi ibaratnya ya ini sebagai lemnya gitu. Misalnya nih kita punya bulatan 1, bulatan 2 mau direkatkan, nah ini lemnya itu si elektron itu ya gitu. Jadi elektron ini ibaratnya sebagai lemnya gitu ya guys. Oke. Dan dimana dia itu bergerak-gerak dengan sangat cepat ya, elektron bergerak bebas ya di antara ion-ion logam membentuk lautan gitu, dan mereka seperti perekat atau lem ya, makanya itu disebut ikatan ya, terikat oleh lem tersebut. Oke ya, jadi kayak gini ya gambarnya ya, ada ion positif di dalam, terus ada lingkaran, di mana lingkaran ini adalah si elektron ya, ketemu sama teman-temannya ini membentuk awan gitu guys. Oke, jadi begitu ya gambar dari ikatan logam. Lalu berdasarkan gambar ikatan logam ini, maka dapat ditentukan sifat fisik logam itu sifat fisik logam ditentukan oleh ikatan logamnya yang kuat ya. Ikatannya kuat tadi ya, lemnya kuat karena gaya tarik menarik antara plus dan minus kan kuat ya. Terus strukturnya yang rapat dan keberadaan elektron-elektron bebas. Jadi sifat fisiknya ini dipengaruhi oleh ikatannya, terus strukturnya dan elektron bebasnya atau awan elektron itu tadi gitu. Nah, berikut ini beberapa sifat fisik senyawa logam. Yang pertama, berupa padatan pada suhu ruang ya. Padatan pada suhu ruang karena memang mereka ini terikat kuat ya, plus dan minus itu ya tadi disebutkan bahwa dia sebagai lem ya, elektronnya sebagai lem. Sehingga mereka cenderung berwujud padat pada suhu ruang. Dan juga dari segi strukturnya kan ini terstruktur ya, terstruktur atau rapi gitu ya, strukturnya rapi, makanya dia cenderung padat gitu. Kalau rapi itu biasanya padat ya guys. Terus bersifat keras tetapi lentur ya, bersifat keras tetapi lentur atau tidak mudah patah jika ditempa. Nah, kenapa bisa dia padatan tapi pada saat di palu atau dipaku itu dia enggak yang, atau pas pas ditempa itu dia enggak yang patah gitu guys, tapi dia cuman bakalan peok gitu. Peok, tahu peok ya, kayak misalnya kita punya panci, kalau kita kalau kita hantam gitu, maka pancinya tuh bakalan kayak misalnya kita punya panci nih, hantam di sebelah sini, maka nanti pancinya tuh ya bakal begini aja gitu, enggak yang sampai patah gitu guys ya. Kenapa bisa? Karena elektron-elektron yang ada pada ini kan ada awan elektronnya kan tadi kan.
Nah, jadi pada saat dia ketempa di sini maka elektron ini yang kena gitu guys. Jadi yang terkena itu elektronnya tidak sampai muatan positifnya, karena muatan positifnya terlindungi. Ya itulah kenapa dia nggak sampai pecah atau nggak sampai pat gitu ya. Terus habis itu mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi ya, karena tadi ya ikatannya kuat ya, karena ikatan antara atom logam ini, ikatan logam itu kuat sehingga titik didihnya tinggi. Terus menghantarkan listrik dan panas yang baik ya, ini dia bisa menghantarkan listrik dan panas yang baik ya, karena memang pada saat dia terkena listrik elektron-elektron ini kan bebas bergerak ya guys. Jadi misalnya di sebelah sini aku kasih listrik dicolok dari sini, maka elektron sebelah sini yang kena pertama kali kan. Nah karena dia bergerak-gerak, jadi teman-temannya itu nanti sampai ujung sini itu bakalan kena listrik juga, punya efek listrik juga gitu. Karena apa? Karena elektron tersebut bergerak-gerak. Makanya kalau dicolok sebelah sini, di ujung sini juga tetap nyetrum gitu. Ya, sama halnya panas juga gitu. Ya, panas menghantarkan panas yang baik. Jadi kalau misalnya sebelah sini kompornya, ya panas apinya taruh sini, maka nanti panasnya bisa menyebar sampai sini ya guys, gitu. Karena apa? Karena elektronnya tadi bergerak-gerak ya pada ikatan logam itu. Makanya kalau kita panasin panci, meskipun kita panaskan panci bagian bawah, maka bagian atasnya bakal tetap panas ikut gitu, bakal tetap ikut panas. Karena apa? Karena ini ya, karena elektronnya bergerak-gerak sampai atas juga gitu, makanya yang atas ikutan panas. Oke. Lalu mempunyai permukaan yang mengkilap. Jadi permukaannya mengkilap. Kenapa bisa mengkilap? Karena ketika kita punya panci ya, terus kita sinari ya, maka dia bakal bisa mengkilap ya guys. Kenapa? Karena elektronlah yang mengenai elektronnya itulah yang menyerap panas itu, bukan panas ya, cahaya. Jadi elektronnya itulah yang menyerap sinar. Nah nanti sinar yang diserap oleh elektron tadi akan dipancarkan ya, bisa memancarkan cahaya gitu guys. Makanya terlihat mengkilap ya permukaan logam. Lalu memberikan efek fotolistrik dan efek termionik ya. Efek fotolistrik dan efek termionik ini maksudnya adalah, jadi apabila kita punya suatu logam itu anak-anak, ketika dia terkena efek fotolistrik, logam itu elektronnya misalnya natrium ya. Nah ini elektron di kulit terluarkan satu. Nah ini elektron di kulit terluar ini ketika dia kena fotolistrik, ini artinya adalah cahaya yang berasal dari listrik gitu ya. Intinya cahaya yang ada gara-gara dicolok gitu, dicolok listrik. Maka ini cahayanya, kalau dia cahayanya itu panjang gelombangnya sesuai dengan logam Na, maka nanti elektron yang ada di kulit terluar ini akan bisa lepas gitu. Padahal kalau kita tadi bercerita tentang ikatan logam, itu kan elektron yang paling luar itu kan dia nggak lepas kan, mereka kan memakai bareng-bareng kan ini. Nah tapi ketika ada fotolistrik ya, itu dia bisa sampai lepas gitu ya guys ya, itu bisa sampai keluar elektronnya ya. Nah tapi itu terjadi ketika apa kak? Nah itu sebenarnya itu kan sulit terjadi ya, kalau ikatan logam itu kan elektronnya sulit keluar. Nah fotolistrik ini bisa membuat dia keluar apabila panjang gelombang dari cahayanya itu sesuai dengan logam tersebut gitu. Nah ini nanti dia dimanfaatkan di instrumen ya, di analisis instrumen seperti AAS ya. Ini mereka memanfaatkan efek ini, AAS, terus apalagi ya, ICP. Nah semuanya pakai ini ya. Intinya dia pakai cahaya supaya elektronnya keluar gitu ya guys. Nah untuk efek termionik juga sama, tapi dia berhubungan dengan thermal atau suhu. Jadi ini elektron ini bisa juga keluar dengan pengaruh suhu yang panas banget ya, sekian Kelvin, ribuan Kelvin. Nah itu bisa guys ya. Jadi kalau suhunya panas ekstrim, nah dia bisa nih sampai keluar nih gitu ya.
Jadi bisa pakai suhu yang ekstrim atau pakai cahaya dengan frekuensi tertentu. Ya, frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Oke. Nah, terus lanjut ke gaya tarik antar molekul. Oke, gaya tarik antar molekul kita bahas di video berikutnya ya.